Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Moliza, guru matematika di SMP Negeri 1 Pirat-Timur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di video ini, saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan kompetensi sosial emosional murid atau KSE yang berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan Quizizz pada materi translasi kelas 9A SMP Negeri 1 Pirat-Timur. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah harapan saya sebagai guru dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid dan memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya. Sebagai seorang guru, tentu kita berupaya mendesain pembelajaran yang menarik. Keberadaan teknologi menjadi hal yang dinantikan peserta didik dalam mengakomodir kebutuhan belajarnya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan dengan penguatan kompetensi sosial emosional murid atau KSE, harapan saya murid memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, kesadaran sosial dan keterampilan relasi yang baik, serta menjadi murid yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka buat. SMP Negeri 1 Pirat-Timur ini terletak sejauh lebih kurang 7,15 km dari pusat kota Kabupaten Aceh Utara. Walaupun jauh dari pusat kota dan dengan fasilitas seadanya, tidak menurunkan semangat belajar guru dan terus meningkatkan kompetensinya agar selalu dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sebagai seorang guru, kita menyadari bahwa murid hadir ke sekolah bukanlah dari latar belakang yang sama. Mereka menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pada saat pembelajaran, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar yang berbeda-beda. Di era digitalisasi ini, pendidikan menghadapi tantangan yang sangat beragam. Bukan hanya dialami dan dirasakan langsung oleh siswa, tetapi juga dirasakan langsung oleh guru. Kondisi ini menuntut guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini hadir menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut, yang mana merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu semua murid untuk memaksimalkan potensi murid. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi menjadi bertambah. Hal yang terpenting, pembelajaran disajikan untuk menjawab kebutuhan murid yang terkait dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka. Berikut adalah praktik baik langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Sebelum saya memulai pembelajaran, tentunya saya sudah mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran yang dibutuhkan lainnya. Nantinya, saya akan melakukan pembelajaran dengan metode penugasan, tanya jawab, kelompok, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ditetapkan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada tahap perencanaan, saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif berupa angket gaya belajar siswa. Hasil yang diperoleh yaitu 29,2% murid masuk ke dalam kategori gaya belajar visual, 33,3% masuk ke dalam kategori auditori, dan 37,5% murid dalam kategori gaya belajar kinestetik. Di awal pembelajaran, guru membuka dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi serta menyampaikan kesepakatan kelas. Selanjutnya, saya melakukan teknik stop untuk meningkatkan fokus murid dalam kesiapan belajar. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dan motivasi dan menyampaikan materi yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Lanjut, guru meminta murid mengamati tayangan video tentang materi translasi dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah terjadi diferensiasi konten. Setelah mengamati dan menyimak video, guru melakukan tanya jawab dengan murid tentang video pembelajaran tersebut. Kemudian, guru membagi murid ke dalam 3 kelompok belajar sesuai dengan profil belajar murid dan membagikan LKPD kepada murid sesuai kelompoknya. Murid bersama kelompoknya
berkolaborasi dalam menyelesaikan LKPD. Disinilah terjadi diferensiasi proses pada saat menggambarkan dan menentukan koordinat bayangan hasil translasi melalui kegiatan tutor sebaya dengan tutor masing-masing murid yang sudah memiliki pemahaman yang baik tentang masalah translasi. Pada setiap tahapan, guru melakukan pembimbingan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok murid yang ada. Pada kelompok 1, murid diminta mengerjakan soal secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi kelompok dengan menggunakan aplikasi GeoGebra di HP maupun Chromebook. Pada kelompok 2, murid diminta mengerjakan soal secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi kelompok dengan menggunakan kertas berpeta. Pada kelompok 3, murid diminta untuk ke depan kelas untuk mengamati dan mempraktekkan translasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan tali sebagai sumbu koordinatnya. Selanjutnya, guru mengajak murid melakukan ice breaking sejenak. Kemudian, guru mempersilahkan perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil pada LKPD-nya. Kelompok lain diberi kesempatan bertanya dan menanggapi. Setelah itu, guru memberi umpan balik dan penguatan terhadap presentasi dan pertanyaan atau tanggapan. Selanjutnya, guru memberikan post-test untuk evaluasi pembelajaran. Di sini saya menggunakan quizzes dengan mode paper. Kemudian, guru bersama murid melakukan refleksi dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dan memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Setelah itu, guru memberi penguatan dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Yang terakhir, berdoa bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9A, saya dapat mengamati perubahan yang signifikan. Murid terlihat percaya diri dan aktif pada saat mengikuti pembelajaran karena mengamati hal sesuai dengan minat mereka. Konten, proses, dan produk yang disajikan beragam akan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih aktivitas pembelajaran mana yang mereka sukai dan membuat mereka nyaman dalam mengikuti kebutuhan belajar murid yang beragam. Saya bernama Arya dari kelas 3A. Saya sangat senang atas pelajaran hari ini tentang transaksi geometri. Proses pembelajaran ini bisa berhasil dengan dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan juga ketersediaan sumber daya seperti buku dan juga teknologi. Sangat penting berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi pada materi translasi di kelas 9A SMP Negeri 1 Perak Timur. Semoga dengan pengalaman ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru. Mari ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.